Dikisahkan dahulu kala di kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja yang bijaksana, ialah Kertamarta. Sang raja memiliki 2 orang putri berparas cantik, yaitu Dewi Chandra Kirana dan saudaranya bernama Dewi Galuh. Walaupun keduanya putri raja, namun Chandra Kirana yang paling disayang oleh rakyatnya. Hingga suatu hari, raja ingin menjodohkan Chandra Kirana. Putriku, kamu akan dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati dari Pangeran Kahuripan. Sang putri menyetujui perjodohan tersebut karena sebenarnya di antara mereka berdua sudah saling mengenal. Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan itu pun seketika marah. Kenapa sih malah kakak yang dijodohin? Padahal kan aku yang udah lama naksir sama Raden Inu Kertapati. Hai. Kemarahan Dewi Galuh membuatnya gelap mata. Dia pergi ke penyihir untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Penyihir itu menyetujui permintaan Dewi Galuh dengan imbalan sekantong emas. Suatu hari, ketika Chandra Kirana sedang berada di taman istana, ia dikejutkan oleh seorang penyihir yang tiba-tiba muncul. Dia segera lari dari tempat itu. Dengan sigap, penyihir itu mengeluarkan mantra. Asap tebal muncul menyelimuti tubuh Chandra Kirana dan merubahnya menjadi seekor keong. Melihat rencananya berhasil, Dewi Galuh muncul dari balik pohon dengan tertawa puas, seolah semua benci yang ia pendam telah terlampiaskan. Kutukan yang ada pada Chandra Kirana akan hilang jika bertemu dengan orang yang tulus mencintainya. Sebelum hal itu terjadi, Dewi Galuh membuang keong ke sungai dan membuat cerita bohong bahwa Dewi Chandra telah menghilang di hutan. Chandra Kirana yang telah berubah menjadi keong terbawa arus sungai menjauh dari kerajaan Daha. Kini dia tak tahu lagi harus bagaimana. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Hingga suatu ketika, keong mas terangkat pada sebuah tampian milik seorang nenek tua yang bernama Bok Rondo. Melihat keong yang sangat cantik, Bok Rondo memutuskan untuk membawa pulang dan merawat keong tersebut. Keesokan harinya, Bok Rondo meninggalkan rumah untuk berladang.
Tanpa sepengetahuannya, di pagi hari, Keong Mas berubah wujudnya menjadi manusia. Setelah hari menjelang sore, Mbok Rondo memutuskan pulang untuk merapihkan rumah. Putri Mbok Rondo baru saja pulang dari pasar. Ia terkejut melihat gadis cantik yang asing. Siapa dia? Setan! Mas! Itu ada setan, Mas! Di situ, ayo! Masa sih? Di situ! Mana? Gak ada. Tadi di situ loh, Mak! Gak ada, mata kamu aja yang buta. Enggak, Mana Mak! gak ada. Di situ ada! Mak, duluan aja sana. Gak ada. Mbok Rondo pun segera memeriksa, namun ia tak menemukan apa-apa. Kamu salah lihat. Enggak, Mak. Di sini ada sepupu cantik, Mak. Tapi emak tadi gak ada, gak lihat. Gini aja deh, besok mau pulang lebih awal biar emak lihat. Oke. Ya udah. Keesokan harinya, Mbok Rondo pergi ke ladang seperti biasa. Teringat kejadian kemarin, Mbok Rondo lantas segera pulang untuk memastikan apa yang dikatakan anaknya. Mbok Rondo dan anaknya pun memasuki rumah dengan mengendap-endap. Mbok Rondo pun terkejut melihat gadis cantik itu secara langsung. Kamu sopo Tondo? Ayo tenan iki. Aku Chandra Kirana. Rubah jadi keong toh. Aku dikutuk oleh seorang penyihir. Begini ceritanya. Chandra Kirana menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Sementara itu, Raden Inu tidak percaya jika Chandra lenyap begitu saja. Sabar ya pangeran. Kamu harus bisa mengikhlaskan Chandra. Dia yakin Chandra masih hidup. Dengan tekadnya, Raden Inu memutuskan untuk mencari calon istrinya. Aku harus mencari Chandra. Dewi Galuh lagi-lagi kesal. Dia segera memerintahkan penyihir untuk menggagalkan pencarian Dewi Chandra. Keesokan harinya, Raden Inu memulai pencarian Dewi Chandra. Mana ya Chandra Kirana? Di tengah pencariannya, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang bisa berbicara dan memberitahukan bahwa dia tahu arah tujuan Raden Inu.
Raden Inu pun senang dan segera mengikuti burung gagak itu. Dia terus mengikuti arahan burung gagak dan tanpa sepengetahuan sang Raden, gagak itu sebenarnya memiliki tujuan lain. Hingga langkah Raden Inu Kertaparti terhenti karena melihat kakek tua. Dia menghampirinya dan memutuskan beristirahat sejenak. Saya sedang mencari calon istri saya yang sulap dan saya tersesat karena mengikuti jejak burung gagak. Dengan tatapan tajam, sang kakek melihat ke arah burung gagak. Lalu sang kakek mengeluarkan kesaktian dan mengarahkan kepada gagak itu. Seketika burung itu berubah menjadi sang penyihir lalu menghilang. Sang kakek memberitahu bahwa gagak itu merupakan jelmaan penyihir dan memiliki niat jahat kepada Raden Inu. Selain itu, sang kakek juga memberitahu jika ingin tujuannya segera tercapai, sang Raden harus pergi menuju desa Dadapan. Pangeran. Chandra, tunggu di sini. Aku sudah mencari kamu 3 hari. Kenapa kamu ada di sini? Panjang ceritanya. Sini pangeran, masuk sini. Ayo masuk pangeran. Ini siapa? Tadi kamu bilang dia ini pangeran. Ini siapa? Dia pangeran Kahuripan. Saya Raden Inu, calon suami Chandra. Kenapa? Kamu kenapa? Pertemuan itu membuat kutukan Dewi Chandra Kirana sirna. Ayo kita pulang. Sebentar. Tidak usah kamu saja yang pulang. Ayo ikut. Tidak usah. Tidak ada pintu. Sudah. Mereka pun kembali ke kerajaan Daha. Dewi Chandra Kirana menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini kepada sang ayah. Melihat kepulangan saudaranya, Dewi Galuh segera melarikan diri dari istana karena takut mendapatkan hukuman atas apa yang ia perbuat. Akhir cerita, Raden Inu dan Chandra Kirana menikah dan hidup bahagia.